Halo teman-teman, apakah screen aku udah terlihat belum? Sudah, Kak. Kita tunggu sebentar kali ya, ini emang lagi loading. Teman-teman, nanti di sini aku bakal ngasih materi kalian 3 subbab. Yang pertama itu ada sistem gerak pada manusia, yang kedua sistem gerak pada makhluk tumbuhan, yang ketiga sistem gerak pada hewan. Kalian tahu nggak sih ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Kalau yang tahu boleh banget nih ketik di kolom chat. Nanti aku kasih reward. Jadi teman-teman, ciri utama dari makhluk hidup adalah bergerak. Karena jika makhluk hidup tidak itu bergerak, maka makhluk hidup itu akan disebut dengan benda mati. Dia nggak gerak ngapa-ngapain. Nah, sekarang kita bakal bahas makhluk hidup yang pertama, yaitu manusia. Sistem gerak manusia itu ada apa aja sih? Kita lihat bareng-bareng ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk belajar sistem gerak manusia, kita harus tahu nih, apa tujuan kita untuk belajar dari materi sistem gerak manusia ini. Yang pertama, untuk memahami fungsi tulang, fungsi otot, dan fungsi sendi. Yang kedua, karena kita udah tahu nih semuanya yang ada di tubuh kita dapat menjaga semua sistem gerak tubuh kita masing-masing. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian materi yang akan dipelajari. Yang pertama, apa itu tulang, fungsi-fungsi tulang, dan macam-macam tulang. Begitu juga sendi, otot, dan yang lainnya. Terus aku juga bakal bahas macam-macam penyakit sistem gerak dan cara-cara menjaga kesehatan sistem gerak agar badan kita selalu sehat. Yang pertama, tubuh kita itu tersusun dari tulang belulang. Gabungan dari tulang belulang itu disebut juga dengan rangka. Jadi, rangka adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Karena otot adalah alat gerak aktif. Nah, ini adalah fungsi-fungsi rangka. Yang pertama itu memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, sebagai penopang bagi tubuh. Dan yang ketiga, tempat menempelnya bagi otot. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah merah. Nah, sel-sel darah ini terbentuknya di sumsum. Kita lanjut lagi ya. Yang pertama, apa sih itu tulang? Ada yang tahu nggak tulang itu apa? Jadi, tubuh manusia tersusun atas tulang belulang yang disambungkan oleh sendi dan digerakkan oleh otot. Tulang, sendi, dan otot ini mereka itu saling bekerja sama untuk menggerakkan badan kita. Nah, ini ada tulang-tulang penyusun badan. Tulang-tulang penyusun badan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang kepala atau yang disebut juga dengan kranium. Kranium ini adalah gabungan dari tulang tengkorak dengan tulang wajah. Gimana cara ngapalinnya, Kak? Gini, kalian ngapalin sambil kalian pegang badan kalian. Rahang bawah, rahang atas, hidung, dahi. Ini ada pelipis, terus ini ada tulang baji, ada tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Nah, yang selanjutnya itu ada tulang badan atau yang disebut juga dengan aksial. Tulang badan ini tersusun dari tulang rusuk dan tulang belakang, serta tulang selangka. Nah, kalau tulang rusuk ini, kan itu ada banyak ya. Gimana Kak cara ngapalinnya? Cara ngapalinnya gini aja, 7, 3, 2. 7 sejati, 3 melayang, dan 2 palsu. Nah, kalau ngapalin tulang belakang itu yang ada di belakang kita ya. Tulang belakang itu ada 7 tulang luares, 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangka. Nah, sisanya adalah 4 ruas tulang ekor. Yang selanjutnya, tulang penyusun badan itu ada tulang anggota gerak yang bisa bergerak dengan aktif, disebut juga dengan apendikular. Nah,
Tulang anggota gerak ini tersusun dari tulang di tangan dan pertulangan antara tulang paha sampai dengan tulang ruas jari. Ini kalian bisa lihat ya, ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Gimana cara ngapalinnya? Kan banyak ya di ujian-ujian. Yang mana tulang kelangka, yang mana tulang hasta, yang mana tulang pengumpil, yang mana tulang hasta. Cara ngapalinnya gini teman-teman. Kalau tulang pengumpil, pil-pol. Pengumpil segarisan sama jempol. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang segarisan sama jempol itu namanya pengumpil. Kalau yang di sebelahnya berarti tulang hasta. Kita lanjut ya. Nah, ini ada macam-macam tulang berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago. Nah, kartilago ini ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu tulang rawan sedikit transparan dan lunak atau gampang digerakkan. Nah, tulang rawan juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tulang hialin. Tulang hialin itu ada cincin trakea, cuping hidung, persendian, dan tulang-tulang antara tulang rusuk dengan tulang dada. Yang kedua adalah tulang elastis, tulang rawan elastis. Ini adanya di epiglotis dan bagian luar telinga. Yang ini teman-teman. Yang ketiga ada yang namanya fibrosa. Fibrosa itu adalah tulang rawan yang berada di antara tulang ruas tulang belakang yang tadi. Nah, selanjutnya ada tulang keras atau yang disebut juga dengan osteon. Osteon ini ya, tersusun atas sel-sel yang disebut juga dengan osteosit. Nah, di bagian luas osteon dilapisi oleh periosteum, yaitu tempat menempelnya otot tadi. Nah, yang ketiga, matriks tulangnya itu terdiri dari kolagen dan mineral. Mineralnya itu ada kalsium, fosfat, dan lainnya. Nah, ciri macam-macam tulang yang ketiga adalah tulang spons. Tulang spons itu yang seperti spons, yang berongga-berongga. Contohnya itu ada tulang pipih dan tulang pendek. Yang keempat adalah tulang kompak. Tulang kompak itu matriksnya sangat padat dan rapat. Contohnya, lapisan luar tulang pipa. Di sini kita akan belajar macam-macam jenis tulang lagi. Ini adalah jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Kalau tadi kita belajar berdasarkan jenisnya, sekarang kita akan belajar berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada tulang pipa. Tulang pipa itu sangat mudah diciriin karena bentuknya itu ada rongga di dalamnya seperti pipa. Nah, di dalam rongga itu tersusun atas sumsum tulang. Sumsum tulang yang tadi itu berfungsi sebagai pembentuk sel darah. Nah, contohnya itu ada tulang paha, tulang betis, tulang pengumpil dan tulang hasta, dan tulang kering. Teman-teman, kalau aku ngejelasinnya kecepatan, bilang aja ya. Langsung open mic Bapak. Nah, yang kedua adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan itu ada yang pendek, ada yang gede, ada yang kecil, yang pokoknya yang tidak beraturan deh. Contohnya itu ada di tulang wajah dan tulang belakang. Ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek itu berbentuk silinder atau silindris. Adanya di mana, Kak? Adanya di pergelangan lengan dan kaki. Yang keempat adalah tulang pipih. Tulang pipih itu yang seperti piring, pipih, dan berongga sedikit. Nah, contohnya itu ada di tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh tulang. Yang tadi ini adalah tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah yang ini ya. Ini masuk ke contoh tulang tak beraturan. Kalau tulang lengan atas yang ini, itu disebut juga dengan tulang pipih. Nah, kalau ruas tulang belakang itu yang namanya tulang pendek. Kalau yang ini tadi, belikat, itu disebut juga dengan tulang pipih. Sampai tulang, ada yang mau bertanya nggak? Kalau udah paham semua, ketik piu-piu di kolom chat. Kalau nggak ada yang ketik piu-piu, aku nggak bakal lanjut. Udah banyak nih yang ketik piu-piu. Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas sendi. Tadi kan tulang belulang itu disusun menjadi rangka dan digerakkan oleh sendi. Sekarang kita belajar apa aja sih itu sendi.
Yang pertama, sendi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada sendi mati. Sendi mati itu disebut juga dengan sinatosis, yang tidak dapat bergerak sama sekali. Nah, sendi mati ini juga terbagi menjadi 2. Ada simfibrosis yang disambungkan oleh jaringan ikat, contohnya persendian antara tulang tengkorak. Yang kedua adalah ampiartosis yang dihubungkan oleh tulang-tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago. Contohnya, hubungan antara tulang punggung dan tulang rusuk. Nah, jenis sendi yang kedua adalah sendi ampiartosis. Sendi ampiartosis ini dapat bergerak tetapi sangat terbatas. Contohnya itu ada di hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang selanjutnya adalah sendi gerak atau yang disebut dengan diatosis. Diatosis ini dapat bergerak dengan bebas. Yang pertama ada sendi peluru. Kalau sendi peluru itu dapat bergerak ke seluruh arah. Contohnya tulang lengan atas, dan tulang belikat. Nah, yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel itu dapat gerak, tapi cuma ke satu arah saja. Contohnya ada di sikut dengan lutut. Nah, yang ketiga adalah sendi putar. Sendi yang dapat memutar, menggeleng, dan mengangguk. Contohnya adalah persendian di tulang tengkorak dan tulang leher. Kalian bisa ngangguk kan? Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana ini dapat bergerak, tapi kedua arah saja. Dia nggak bisa bebas kayak sendi peluru. Nah, contohnya di pangkal ibu jari. Begini teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar proses osifikasi. Jadi tadi kan macam-macam tulang itu ada banyak. Ada tulang rawan dan tulang keras atau osteon. Sekarang kita belajar nih, proses osifikasi. Proses osifikasi adalah proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Gimana prosesnya, Kak? Kita lihat ya. Tulang rawan ini memiliki rongga yang di dalamnya berisi osteoblast. Nah, nanti osteoblastnya ini berubah menjadi osteosit karena mendapat kalsium dari pembuluh darah tadi. Prosesnya itu dimulai dari bagian tengah sampai ke seluruh arah. Kita lihat ya, dari bagian tengah sampai ke seluruh arah sampai ke ujung. Nah, selain proses osifikasi juga ada yang namanya proses fusi. Proses fusi ini adalah proses penggabungan tulang rawan menjadi tulang keras. Kalau proses osifikasi adalah proses perubahan. Nah, contohnya gimana? Saat bayi baru lahir, jumlah tulang pada bayi itu ada 270. Ketika sudah dewasa, berubah menjadi 206. Karena kenapa? Karena tulang rawannya itu mengalami proses fusi atau bergabung dengan tulang keras. Contohnya, tulang-tulang tengkorak dan tulang ekor yang mengalami fusi. Coba, kan kalau pada anak kecil, tulang ubun-ubunnya itu kan masih lembek. Ketika dia udah dewasa, tulang ubun-ubunnya itu akan menjadi keras karena mengalami proses osifikasi dan proses fusi. Nah, selanjutnya kita belajar gerak karena adanya persendian. Ini ada banyak banget. Yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi. Fleksi itu menekuk, ekstensi itu meluruskan. Kayak gimana contohnya? Ini fleksi, ini ekstensi. Ngerti nggak teman-teman? Gerak contohnya gerak pada sikut, gerak pada lutut, dan gerak pada bahu. Yang kedua adalah proses aduksi dan aduksi. Aduksi ini gerak yang mendekati tubuh. Kalau abduksi adalah gerak yang menjauhi. Contohnya, merenggangkan jari tangan, terus mengacungkan tangan, dan membuka tungkai kaki. Selanjutnya, elevasi dan depresi. Kalau elevasi itu mengangkat, kalau depresi itu menurunkan. Contohnya seperti ini. Aku melakukan elevasi. Di sini aku melakukan depresi. Mulut aku kebuka dan mulut aku ketutup. Nah, selanjutnya itu ada suspinasi dan pronasi. Kalau suspinasi itu menengadahkan tangan. Contohnya seperti ini. Begini teman-teman, kayak kita mau doa. Nah, kalau pronasi menelungkupkan tangannya ditidurin seperti ini. Yang selanjutnya adalah inversi dan eversi.
Kalau inversi memiringkan ke dalam tubuh, kalau eversi keluar arah tubuh. Bisa dilihat dari gambar ini, kalau inversi itu ke dalam, ke dalam, kalau eversi itu keluar. Nah, sampai persendian tadi, ada yang ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita lebih lanjut ke materinya? Oke, karena Naisha bilang nggak menanya, kalau kalian udah pada paham, boleh banget dong ketik piu-piu di bawah. Piu-piu lagi, piu-piu. Sekarang kita lanjut ya ke otot. Otot itu ada berapa jenis sih? Ada yang tahu nggak ada berapa macam otot? Kalau tahu, boleh banget nih ketik di kolom chat lagi. Ih, bener banget. Tepuk tangan buat Meisha, Putri, Keisha, Lia. Keren-keren banget. Udah tahu ada 3 macam. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu apa sih itu otot. Kalau tadi rangka adalah alat gerak pasif, kalau otot adalah alat gerak aktif. Karena kenapa? Karena otot itu bekerja sebagai penggerak bagian-bagian tubuh. Ciri-cirinya, kontraktibilitas. Kontraktibilitas itu dapat memendek, kalau ekstensibilitas itu dapat memanjang. Nah, kalau elastisitas dapat kembali ke ukuran semula. Udah paham teman-teman? Kalau udah paham sampai ciri-ciri otot, boleh ketik piu-piu lagi di bawah. Ya, piu-piu masih sedikit nih. Aku nggak mau lanjut ah. Wih, udah banyak. Sekarang kita belajar ke jenis-jenis otot ya. Jenis-jenis otot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dalurik, yang kedua polos, yang ketiga jantung. Nah, sekarang kita cari tahu masing-masing. Nah, otot polos. Yang pertama itu ada otot polos. Otot polos itu ciri-cirinya, misalnya 1 dan di tengah. Dan bentuknya seperti gelondong-gelondong. Nanti aku kasih tahu ujungnya kayak gimana. Nah, terus otot polos itu bekerja tidak sadar dan tidak cepat lelah. Karena kenapa? Kalau otot polos itu bekerja secara sadar, kita bakal repot teman-teman untuk ngegerakin, contohnya untuk ngegerakin sistem pencernaan kita atau yang lain. Yang selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik ini adalah disebut juga dengan otot rangka. Karena kenapa? Karena otot lurik itu berada di seluruh rangka kita. Contohnya gimana ciri-cirinya? Yang pertama, intisalnya banyak tapi di tepi. Dan bentuknya memanjang-memanjang. Lalu cepat lelah karena dapat bekerja secara di bawah kesadaran kita. Nanti aku kasih tahu contohnya itu gimana. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ya ada di jantung. Ciri-cirinya gimana Kak? Intisalnya 1 dan di tengah. Bentuknya memanjang dan berserabut dan bekerja tidak di bawah kesadaran kita. Nah, ini dia teman-teman contoh dari otot-otot tadi. Yang ini adalah otot polos. Otot polos itu adanya di organ pencernaan kita. Nah, ini otot lurik yang paling gampang diapalin, gambarnya itu lurus-lurus. Adanya di otot pada lengan, otot pada kaki, dan otot pada pipi. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini tentu saja ada di dinding jantung kan. Nah, cara ngebedainnya gimana? Kalau otot polos itu bentuknya seperti gelondong, ujungnya runcing. Kalau otot polos itu ujungnya runcing. Kalau otot lurik semuanya panjang, panjang-panjang. Kalau otot jantung itu ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Seperti ini teman-teman. Nih, karena dia itu berserabut tadi. Nah, ini cara-cara kalian mencari perbedaan otot-otot. Sekarang kita lanjut ya ke sifat gerak otot. Gerak otot itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak antagonis, dan yang kedua adalah gerak sinergis. Kalau gerak antagonis ini yang berlawanan, kalau sinergis ini yang bekerja sama. Contoh gerak antagonis itu ada di kerja otot bicep dan tricep. Bicep itu ada di lengan bagian atas, dan tricep ada di lengan bagian bawah. Kalau gerak sinergis tadi, gerak melungkupkan tangan. Seperti ini teman-teman, yang tadi udah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak antagonis lagi. Gerak antagonis ini terbagi menjadi 2 juga. Ada fleksi dan ekstensi. Kalau
fleksi yang berkontraksi itu bicep. Kalau ekstensi yang berkontraksi itu tricep. Nah, karena bicep itu berkontraksi pada fleksi, jadi otot bicep itu disebut juga dengan flexor. Kalau tricep bekerjanya saat ekstensi, makanya disebut juga dengan ekstensor. Ini ekstensi, meluruskan tangan, kalau ini fleksi, membengkokkan tangan. Nah, sebelum kita lanjut ke penyakit gerak, ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum kita lanjut? Ayo teman-teman, kalau nggak ada yang ketik piu-piu lagi, aku nggak mau lanjut. Wih, udah banyak nih yang ketik piu-piu. Kita lanjut ke penyakit sistem gerak ya. Penyakit sistem gerak itu ada bermacam-macam. Kali ini aku bakal bahas 4 penyakit sistem gerak. Yang pertama adalah rachitis, karena kekurangan vitamin D sehingga tulangnya itu membengkok. Perlu diketahui bahwa vitamin D itu akan ditransmirasikan oleh tubuh menjadi kalsium. Makanya kita itu penting banget untuk mendapatkan vitamin D, apalagi di umur-umur pertumbuhan seperti kita ini. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis ini itu biasanya terjadi pada lansia atau orang-orang dewasa. Karena kenapa? Karena tulangnya itu kekurangan kalsium, sehingga tulangnya itu berongga dan rapuh serta mudah patah. Yang kedua adalah fraktura. Karena terbentur oleh benda keras sehingga tulangnya itu patah. Fraktura itu adalah penyakit yang menurut aku sakit karena aku pernah patah tulang. Yang kedua, yang terakhir adalah kelainan tulang belakang. Ini ada 3, kifosis, lordosis, skoliosis. Aku bakal kasih tahu kalian gimana cara gampang ngapalinnya. Kalau kifosis itu ke belakang, papalinnya kikang, kifosis ke belakang. Kalau lordosis itu ke depan, lordopan, lordosis ke depan. Nah, kalau skoliosis, karena kifosis sudah ke belakang, lordosis sudah ke depan, makanya skoliosis itu ke samping. Sampai sini ada pertanyaan ke teman-teman? Atau aku ngejelasinnya kecepatan atau gimana? Kalau udah oke-oke aja, ketik piu-piu lagi di kolom chat. Keren, Safida, Naisha, Putri, dan yang lainnya. Lanjut ke yang terakhir ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penyakit-penyakit tadi. Rachitis, yang pertama itu ada rachitis. Rachitis itu ada 2. Ada yang bentuknya O, sama ada yang bentuknya X. Kalau O ini kayak membentuk O kayak gini, kalau X itu membentuk X. Nah, osteoporosis itu kekurangan kalsium tadi, sehingga tulang-tulangnya itu berongga-rongga, sehingga mudah rapuh dan patah. Yang ketiga adalah fraktura atau patah tulang. Yang keempat adalah kelainan tulang belakang tadi. Ada skoliosis, lordopan, kikang. Sekarang kita lanjut gimana caranya kita menjaga sistem gerak kita agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang ini tadi. Nah, cara-caranya itu gimana itu sih? Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dengan makanan-makanan bergizi. Nah, makan makanan yang mengandung kalsium itu contohnya ada yogurt, susu, keju, dan yang lainnya. Yang kedua itu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Jadi, contohnya gimana? Kalau kalian menulis, jangan dibiasain nulisnya itu sambil miring. Ada kan pasti yang nulisnya sambil miring. Nah, itu nggak boleh dibiasain teman-teman. Meskipun sekarang kita merasanya sehat-sehat aja, tapi skoliosis atau lordosis atau kifosis tadi akan berdampak pada kita itu sudah berada di umur-umur dewasa atau lansia. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Tidak harus workout, plank, kayak gitu-gitu, nggak harus. Yang penting kalian itu bergerak. Jangan rebahan aja di kasur, nonton drakor, nggak boleh ya teman-teman. Minimal kalian itu nyapu, ngepel, jogging di depan rumah, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah berjemur di pagi hari. Nah, untuk poin ini aku bakal ngajakin kalian main games. Kak Tata, boleh bantu aku untuk share screen yang Canva?
Oke, boleh banget. Mungkin Oke. Kak Husna bisa stop share dulu ya, biar aku bisa share screen nih. Katanya ada soal. Teman-teman yang lain yang mau ikut on cam karena kita mau ngerjain soal bakal seru nggak sih Kak Husna? Semangat Om. Pokoknya kita harus diskusi. Kalau nggak diskusi, kalian kita coret dari kakak kelas virtualku. Waduh. Oke, teman-teman, mungkin kalian udah bisa lihat soalnya. Betul nggak Kak Husna? Betul, Kak. Oke, aku serahin ke Kak Husna, silakan. Sekarang kita bakal main game. Namanya Ayo Kita Bantu. Cara mainnya gimana? Kita harus memecahkan masalah pada soal ini, tapi kita harus diskusi. Jadi, aku mau ngajak teman-teman semua yang lainnya untuk ayo sampein pendapat kalian bareng-bareng. Nanti kita rembukin bersama hasilnya gimana. Lanjut ke soalnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah ada sebuah permasalahan yang sangat pusing, sangat rumit, dan kita harus diskusikan bareng-bareng. Nah, aku bakal bacain ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Jamaluddin. Aku ingin minta bantuan kalian untuk mencari solusi dari masalahku. Pada suatu pagi yang cerah, aku dan kakekku sedang berjemur di teras rumah. Tapi aku sangat bingung, kenapa aku harus berjemur ya? Padahal di luar kan panas banget. Aku takut kulit aku gosong. Nanti jadi ayam panggang. Aku coba bertanya ke kakekku, tapi aku kurang paham tentang penjelasannya. Nah, Jamaluddin ini ngajak kita buat cari cara untuk kenapa kita itu harus berjemur dan gimana caranya agar kulit kita itu nggak kebakar oleh panasnya matahari cahaya ilahi. Ayo teman-teman, aku mau ngajak kalian untuk diskusi bareng-bareng. Jadi udah aku sampein tahu kenapa kita harus berjemur. Ada yang tahu nggak nih? Kalau yang tahu, boleh banget nih. Agar kita mendapatkan vitamin D, keren banget. Waktunya 30 menit. Oke Kak, agar sehat. Karena sinar matahari mengandung vitamin D. Bener banget teman-teman, kalian keren-keren banget. Aku bahas bareng-bareng ya. Jadi, ketika kita berjemur, kita itu mendapatkan sinar matahari. Sinar matahari ini disebut juga dengan ultraviolet. Tapi yang perlu kita ketahui, sinar ultraviolet itu ada dua. Ada ultraviolet A dan ultraviolet B. Nah, yang nggak kita butuhin bagi tubuh itu adalah sinar ultraviolet A. Sebelumnya, apakah suaraku terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih Kak Syehri. Aku lanjut ya. Sinar matahari yang tidak dibutuhkan bagi tubuh itu adalah ultraviolet A. Karena kenapa? Karena UVA itu dapat membuat kulit kita keriput, bahkan sampai kanker kulit. Nah, dari jam berapa aja sih Kak kalau UVA itu? UVA itu dari jam 5.30 pagi sampai jam 7 pagi. Nah, yang dibutuhkan bagi tubuh itu adalah sinar ultraviolet B. Sinar ultraviolet B ini dari jam 10 sampai jam 3 siang. Tetapi teman-teman, kalau jam segitu kan panas banget ya. Indeks cahayanya itu tinggi banget. Nanti malah membahayakan kulit kita jadi terbakar. Nah, makanya kita itu harus berjemur di jam yang tepat, yaitu jam 7 sampai jam 9. Tapi teman-teman, ketika kita mau berjemur, kita harus punya proteksi bagi tubuh agar kulit kita itu tidak terbakar. Kalau kulit kita tidak terbakar, maka nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit bagi tubuh. Gimana caranya, Kak? Kalian bisa berjemur dengan menggunakan sunscreen atau tabir surya. Tapi sunscreen itu kan ada banyak ya, ada SPF 50, 30, 15, dan yang lainnya. Di usia kita itu, SPF yang paling penting itu antara SPF 15 dan SPF 30 agar proteksi bagi kulit kita itu tidak kekurangan ataupun kelebihan, jadi di tengah-tengah. Nah, kenapa kita harus berjemur? Tadi ada yang jawab untuk mendapatkan vitamin D. Nah, kok bisa Kak dari cahaya ke vitamin D? Bisa teman-teman. Ketika sinar matahari itu kena kulit kita itu akan mentransmirasikan cahaya itu menjadi vitamin D.
Vitamin D ini diperlukan bagi tubuh untuk menjalankan fungsi metabolisme kalsium, terus memperlancar fungsi otot dan syaraf, serta menambah imunitas tubuh. Jadi buat kalian jangan males-males untuk berjemur ya. Minimal 10-15 menit untuk berjemur. Karena pada usia kita ini, kita sangat butuh banget vitamin D untuk pertumbuhan kita nanti. Oke teman-teman, kalau udah paham, boleh banget ketik di Google, terus kita lanjut ke poin selanjutnya. Piu, 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 piu. Kita lanjut ke sistem gerak hewan. Terima kasih Kak Tata. Sama-sama. Tunggu sebentar. Sebelumnya aku menanya dulu nih, di sekolah kalian tuh IPA-nya udah sampai mana sih? Kan kalau adik-adik kelas aku itu baru sampai sistem gerak tumbuhan. Kalau di sekolah kalian udah sampai mana teman-teman? Boleh banget tuh ketik di kolom chat. Oh baru sampai tumbuhan ya Nesya. Hukum Newton. Oh, kalau aku mau tanya dulu boleh nggak Kak Husna ke adik-adiknya? Kalau adik-adik yang lain biasanya tuh kalau di sekolah itu belajarnya IPA itu fisika dulu, biologi dulu, atau dua-duanya barengan? Bisa, oh ada yang bilang tergantung, barengan. Ada lagi yang mau bilang, ada yang mungkin belajarnya fisika dulu, baru biologinya nanti. Oh, barengan. Oke, berarti semuanya bisa ngikutin dan pasti bermanfaat banget dong buat sekolahnya. Oh, satu buku. Oh, satu buku tuh berarti ada biologi, ada fisikanya dong. Wow. Oh, banyak yang gitu ya? Oke, kalau gitu. Karena dulu di sekolah aku SMP, kita tuh biasanya biologi sama fisikanya kepisah. Makanya aku bingung, ini yang lain udah pada belajar biologi belum ya? Jangan-jangan belum. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian bisa ngikutin dulu sekarang. Jadi nanti kalau di sekolah belajar tentang sistem gerak, kalian udah paling jago, udah tahu ini kan udah pernah belajar, ya nggak? Dan kita juga kebetulan belajar fisika juga, betul nggak Kak Husna? Di kelas 8 ada fisika juga kan? Nah, itu juga lumayan ngebantu kalian. Gitu ya, semuanya semangat pokoknya. Yuk, kita hari ini belajar sistem gerak, nanti kita belajar yang lain lagi. Jadi semangat semuanya. Oke, sebentar ya Kak Husna lagi mau present dulu. Sebentar ya. Yang masih semangat mungkin bisa ketik di kolom chatnya Dora kali ya. Dora, Dora. Katakan peta, katakan peta. Wih, Dora. Naisha masih semangat. Yang lainnya, wah. Masih pada semangat ternyata. Baiklah, kalau masih semangat. Kita tunggu Kak Husna. Oke, Kak Husna, silakan dilanjutkan. Oh iya, Kak Tata boleh bantu aku nge-share PPT yang sistem gerak hewan nggak ya? Oke, sebentar ya. Coba aku cek dulu. Mungkin bisa dikirimin dulu, Husna. Ya, Kak. Oke, sembari nunggu. Tadi kita udah belajar apa aja? Ada otot, ada tulang. Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Ada yang inget nggak? Bicep itu tadi yang atas atau yang bawah? Ada yang inget nggak? Bicep itu yang atas atau yang bawah? Ada yang bilang atas, atas, atas. Bicep yang mana? Bicep yang atas atau yang bawah? Kita kunci jawabannya ya. Betul banget, bicep itu yang atas. Betul. Tadi kita juga belajar tentang kelainan tulang. Ada yang inget nggak? Kalau patah tulang itu istilahnya apa sih? Ada yang inget nggak istilah tadi patah tulang? Ih, keren banget Kak Indira, Andin, semuanya keren-keren banget. Para keren-keren banget ya. Wah, keren-keren. Oke, sebentar ya, PPT lagi diproses. Tadi ada tulang yang kalau bengkoknya ke samping, itu namanya apa? Ada yang inget nggak? Kalau bengkoknya ke samping, skoliosis, kegampangan. Kalau bengkoknya ke depan, ayo ke depan. Ke Iya, depan apa? tahu.
Lordosis bener nggak tuh Kak Husna? Bener banget, Kak. Cara ngapelinnya lordopan. Lordosis ke depan. Gitu. Wah, keren-keren banget. Nah, sekarang kita belajarnya tentang hewan nggak sih Kak? Betul kan? Iya, betul loh, Kak. Oke, aku udah bisa share screen nih. Udah belajar Udah. tentang sistem. Oke, udah kelihatan belum nih Kak Husna aku share screen-nya? Udah kelihatan dong, Kak Tata. Oke, masih loading sebentar ya. Semangat-semangat semuanya, waktunya masih 20 menit lagi. Jadi kita harus semangat. Udah belajar tulang tentang manusia, kita sekarang juga belajar hewan. Oke, udah kelihatan ya? Udah, Kak Tata. Oke, silakan Husna. Teman-teman, kita bicara ke sistem gerak hewan. Makhluk hidup itu kan manusia, ada hewan sama tumbuhan. Sekarang kita belajar ke sistem gerak hewan. Nah, hewan itu ada dua, ada invertebrata sama vertebrata. Tetapi hewan itu juga dibagikan ke beberapa kelompok lagi berdasarkan tempat hidupnya. Ada yang hidup di darat, hidup di laut, dan ada juga yang hidup di udara. Nah, sekarang kita akan belajar sistem gerak pada hewan di laut. Nah, kita belajar sistem gerak hewan di air, karena air itu tidak hanya laut, teman-teman. Sekarang, kenapa sih hewan itu bisa melayang di air? Kenapa hewan itu nggak tenggelam aja? Nih, aku jelasin ya. Hewan itu ada di air karena hewan mendapat gaya angkat. Jadi, di air itu ada yang namanya suatu tekanan. Nanti di kelas 8 semester 2 kalian akan belajar tentang tekanan air ini. Nah, karena adanya tekanan tadi, sehingga ikan-ikan itu mendapat gaya angkat. Gaya angkat atau gaya apung yang lebih besar dari massa jenis air itu lebih besar dari massa jenis hewannya, sehingga si air ini dapat memberikan gaya apung ke si hewan-hewan yang ada di air tadi. Sekarang kita lanjut ke organ-organ yang ada di hewan. Nih, bentuk-bentuk tubuh hewan. Yang pertama, hewan itu bisa berenang karena adanya streamline atau torpedo. Torpedo itu yang gimana? Yang kayak gini, teman-teman. Hewan itu kan bergeraknya itu meliuk-liuk kayak gini. Yang meliuk-liuk itu namanya torpedo atau streamline. Nah, yang kedua adalah otot dan tulang belakang yang fleksibel. Otot dan tulang belakangnya harus fleksibel untuk membantu ekor dan sirip ikan ketika berada di dalam air supaya makin cepat lagi berenangnya. Tiga adalah sirip tambahan. Kalau nggak ada sirip tambahan ini, ikan-ikan itu akan begini-begini berenangnya. Nah, untuk menjaga keseimbangannya, diperlukan sirip tambahan bagi ikan-ikan. Nah, yang keempat adalah gelembung gas. Biasanya gas yang dikeluarkan itu adalah oksigen. Fungsinya untuk apa aja? Untuk mengatur gerak naik turun ikan-ikan tadi, karena kalau ikan itu cuma ada di atas atau di bawah aja, nanti kalau ketika ada musuh, dia nggak bisa bergerak dong, nggak bisa ke atas ke bawah, makanya harus ada gelembung gasnya. Untuk sampai di sistem gerak pada hewan air ini, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Kalau nggak ada, aku mau jangan piu-piu lagi. Dor-dor. Kalau udah paham, boleh banget ketik dor-dor. Dorsor, dor-dor, typo dikit. Sekarang kita lanjut ya ke sistem gerak pada hewan apa nih selanjutnya ya? Sistem gerak pada hewan di darat. Kita lanjut ke Tata. Nih, aku menanya, apa perbedaan hewan-hewan yang ada di darat dengan hewan-hewan yang ada di air ataupun di udara? Perbedaannya adalah hewan-hewan yang ada di darat itu memiliki tulang dan otot yang lebih kuat daripada hewan yang ada di air dan di udara. Tujuannya untuk apa? Agar hewan-hewan ini tidak mengalami inersia. Inersia itu adalah kecenderungan tubuh untuk diam. Kecenderungan tubuh untuk diam. Nah, selain digunakan untuk agar menghindari inersia itu kecenderungan tubuh untuk diam. Selain itu, otot dan tulang yang kuat ini digunakan untuk menghasilkan energi pegas, misalnya untuk berjalan, melompat, dan bergerak. Selanjutnya Kak Tata.
Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh hewan. Nah, contoh-contoh hewan ini ada banyak. Yang pertama itu ada kijang dan harimau. Kenapa aku masukin kijang dan harimau ini jadi satu? Karena kijang dan harimau ini sama-sama memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga dapat bergerak dengan melompat dan meluncur daripada berjalan terus-terusan. Karena kenapa? Karena gaya gesek yang ada di udara itu lebih kecil daripada gaya gesek yang ada di darat. Sehingga kijang dan harimau ini dapat bergerak lebih cepat daripada hewan-hewan lainnya. Yang kedua adalah ayam. Ayam itu masuknya ke unggas. Nah, ayam ini memiliki sayap, tetapi sayapnya tidak cukup untuk membantu dia itu untuk terbang. Makanya ayam ini menggunakan ceker atau kakinya untuk berjalan dan menggunakan patok untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga adalah kuda. Kuda ini memiliki otot, kaki, dan tulang yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk dia berlari dan sesekali meloncat. Yang selanjutnya adalah gajah dan kerbau. Gajah dan kerbau ini sama-sama memiliki massa jenis tubuh yang berat atau yang besar. Makanya si gajah dan kerbau ini harus memiliki tubuh atau otot, tulang, sendi yang sama-sama kuatnya agar dapat membantunya untuk bergerak dan menghindari gajah dan kerbau dari inersia tadi. Sekarang kita lanjut ke hewan yang ada di udara. Tapi sebelum itu aku menanya dulu nih, untuk sampai sistem gerak pada hewan darat, ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, jangan ketik dor-dor lagi. Ketik Dino. Ayo teman-teman ketik Dino. Keren, Safrida, Indira, keren. Inaisha, Andin, semuanya keren banget. Sekarang kita lanjut ke sistem gerak yang ketiga, yaitu sistem gerak hewan di udara. Nah, kenapa hewan-hewan itu bisa terbang di udara? Hewan-hewan itu dapat terbang di udara ketika memiliki dua syarat. Yang pertama adalah adanya sayap, dan yang kedua adalah tubuh yang proporsional. Tubuh yang proporsional ini adalah tubuh yang ideal. Nggak kebesaran dari sayapnya atau nggak kekecilan juga. Nah, untuk mendapatkan, untuk bisa terbang tadi, hewan-hewan ini harus dapat gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasinya. Melalui apa? Menggunakan sayap. Lanjut ya Kak Tata. Nah, hewan-hewan ini dapat terbang karena adanya airfoil. Airfoil ini adalah kemampuan udara yang mengalir di sayap-sayap itu, perbedaan tekanan antara udara yang ada di atas dan udara yang di bawah. Mekanismenya gimana? Sayap burung itu berbentuk melengkung. Bisa dilihat di gambar ini, sayap burung itu berbentuk melengkung seperti ini. Sehingga udara yang mengalir pada bagian atas ini lebih cepat daripada udara yang mengalir di bagian bawah. Sehingga ketika sayap itu dikepakkan, sayap ini akan memberikan gaya aksi pada udara di bawah sayap, sehingga udara mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, yang bunyinya ketika benda pertama memberikan F aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan F reaksi kepada benda pertama. Hal ini yang dapat membuat burung itu dapat terangkat ke atas. Sekarang kita lanjut ya. Ternyata teman-teman, untuk pembahasan kita pada sistem gerak hewan ini udah selesai. Sekarang aku mau nanya nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sistem gerak tumbuhan. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu. Inersia itu apa sih teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak inersia itu apa? Belum ada yang jawab nih Kak Tata. Oh, udah ada. Kecenderungan tubuh untuk diam. Oke, benar banget, kecenderungan tubuh untuk diam. Sekarang kita main tanya jawab ya. Sekarang aku mau ajak kalian main tanya jawab. Kita main siapa cepat dia tepat, nanti aku kasih reward buat kalian. Aku menanya, kita ke sistem pergerakan pada hewan, pada tumbuhan, pada manusia dulu. Nah, tadi aku bilang
kan aku nggak jelasin macam-macam tulang. Sekarang aku mau nanya, tulang rawan itu sama tulang keras, apa perbedaannya sih? Ayo, kalau yang bisa langsung on mic aja atau raise hand. Ayo, ada yang tahu nggak perbedaan tulang rawan dengan tulang keras? Ayo, ayo. Aduh, belum ada yang jawab nih. Ayo, ada yang berani nggak? Tulang Aduh, rawan. belum pada berani nih, Kak. Tulang rawan itu bukannya yang dimakan ya, Kak Husna ya? Bukan, Kak. Oh, bukan. Tulang rawan yang mana dong, Kak Husna? Tulang rawan itu tadi ada di mana aja ya? Aku mau nanya dulu deh. Tulang rawan itu ada di mana aja? Itu Kak Kirana udah ngasih-ngasih kode tuh. Wah, tulang rawan itu udah dikasih tunjuk kodenya sama Kak Kirana. Di mana aja tulang rawan? Ada yang tahu nggak? Tulang rawan itu di mana ya? Oh, ini ada yang jawab, Kak. Telinga. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Putri. Tepuk tangan dulu. Kamu keren. Mamamu pasti bangga. Bener banget, tulang rawan itu ada di telinga. Tapi telinganya itu telinga mana dulu? Tulang rawannya itu ada di telinga bagian luar nih, daun telinga. Kan bisa kalian gerak-gerakin. Sebenarnya ini itu bukan daging ya teman-teman, ini tulang. Tapi tulangnya itu tulang rawan. Bener banget Indira, di daun telinga. Kita main lagi kuis. Aku mau ngasih kalian pertanyaan yang susah. Bentar dulu, aku pikir. Aku mau nanya nih, kenapa? Ini nih, yang belum buka grup kemarin-kemarin pasti nggak tahu. Pokoknya kalau yang udah tahu, jangan jawab dulu ya. Kita kasih pertanyaan ini ke yang jarang on di grup. Aku menanya, kenapa burung unta itu nggak bisa terbang? Kalau, aku apa loh yang waktu itu jawab siapa? Kenapa burung unta tidak bisa terbang? Karena dia mager, bukan mager. Ayo, kenapa? Ayo, ada yang Aduh. bisa nggak? Ntar aku kasih hadiah, tenang aja. Aku kasih hadiah apa ya? Tegas-tegasku, jangan. Ayo, ini udah aku bahas bareng-bareng loh waktu itu di grup. Ayo, masa belum ada yang tahu? Karena memiliki tubuh yang lebih besar. Yang tahu diem aja. Aku tahu Naisha udah tahu. Naisha diem aja, Naisha. Nih, siapa nih yang jawab nih? Karena memiliki tubuh yang lebih besar daripada sayapnya. Waktu itu Arif udah baca belum ya? Arif belum baca. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu ke Arif. Keren banget. Aku mau ngejelasin lagi biar lebih abdol. Jadi, burung unta itu tidak bisa terbang karena badannya sangat besar, tetapi sayapnya itu tidak kuat ngangkat badannya. Sehingga burung unta itu harus menyesuaikan dirinya dengan memakai kaki yang panjang dan sangat kuat. Sehingga kalau burung unta dikejar sama musuhnya, burung unta itu enggak terbang. Kalau terbang malah dimakan nanti. Ketika burung unta dikejar kayak gini, burung unta itu akan lari secepat-cepatnya karena menggunakan sayap yang kuat dan kokoh. Menggunakan kaki yang kuat dan kokoh. Nah, kalau burung unta ini nggak cukup buat lari aja, burung unta ini akan prakter mati. Kayak gitu. Terus ketika musuhnya nanti datang ngedeketin burung unta, nanti ditendang sama burung untanya. Pakai kakinya yang kuat tadi gitu, teman-teman. Nah, sekarang karena waktunya tinggal 8 menit lagi, aku mau ngasih kesempatan buat kalian. Ada nggak nih yang mau mengajukan pertanyaan dari materi sebelum-sebelumnya? Kalau ada, boleh banget nih. On mic atau langsung aja ketik di kolom chat. Tapi sekarang kita diem dulu untuk 1-2 menit ya, karena sekarang lagi azan. Kalian boleh banget istirahat dulu sampai 15-19. Istirahat boleh minum atau boleh ke toilet. Sampai jumpa di 15-19. 1 menit lagi berarti. Oke.
Nah, karena sekarang udah jam 15.19, kita lanjut ya. Aku sekarang mau nanya. Nanya susah. Kalian harus bisa jawab, kalau enggak aku datengin rumah kalian. Janda. Aku menanya nih, kan tadi tulang rusuk itu ada bermacam-macam. Ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk palsu. Ada yang tahu nggak tulang rusuk sejati itu ada berapa, tulang rusuk melayang itu ada berapa, dan tulang palsu itu ada berapa? Ayo, kalau yang bisa jawab langsung aja on mic. Gak usah capek-capek ngechat di kolom chat. Ayo teman-teman. Ada yang jawab Kak di chat, cepet banget lagi ngetiknya. Ya ampun Lia, aku tersentuh. Kamu hebat sekali. Mungkin ada yang punya Kita jawaban kasih tepuk beda. tangan dulu. Iya, ada yang punya jawaban beda nggak? Mungkin tulang sejatinya 10 Iya. gitu. Iya, di-upgrade ya Kak. Bosen udah 7. Ayo, ayo teman-teman. Kalau tidak ada yang jawab, aku kasih regard ini ke Lia. 1, 2, 3. Kita tepuk tangan ke Lia. Yeay. Sekarang teman-teman, aku mau nanya. Satu pertanyaan lagi Kak Husna yang susah banget. Abis itu kita foto mungkin Kak Husna. Satu lagi Kak Husna yang harus susah banget. Oke, kata-kata. Apa ya? Ini, aku menanya. Ini di luar konteks materi. Kenapa kita itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi? Apa hubungannya sama sistem pergerakan bagi tubuh kita? Ayo, makan makanan bergizi itu ada karbohidrat, protein, mineral. Kenapa ya kita harus makan makanan kayak gitu? Kenapa nggak Indomie soto aja setiap hari? Atau Indomie goreng pakai telur? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau tahu, boleh banget nih. Indira, ya ampun, kamu keren sekali, Indira. Kita kasih tepuk tangan dulu ke Indira. Yeay. Jadi, di umur kita sekarang ini perlu banget yang namanya asupan yang bergizi. Tidak hanya bergizi, tetapi juga sehat. Nah, karena kenapa? Karena usia kita itu adalah usia pertumbuhan. Kalau kita dapat asupannya cuman yang enak aja tapi nggak bergizi, itu akan berdampak bagi kita, tapi bukan di umur sekarang, di umur nanti kalau kita udah dewasa atau lansia. Nah sekarang karena materinya udah habis, karena aku juga sudah habis pertanyaannya, daripada kita capek ngomong mulu, ayo sekarang kita foto bersama. Yeay, foto-foto. You on cam dulu yuk teman-teman yang lain yang bisa ikut foto biar kita bisa publish di IG. Ayo, ayo, ayo. Yang belum merasa belum pernah masuk IG BB, nah ini saat yang tepat untuk masuk ke story kita. Iya. Oke, ada lagi yang mau on cam. Wow, akhirnya aku lihat wajah-wajah yang lain. Bentar ya. Oke, kita foto ya. Maaf semuanya, aku juga stay di room yang lainnya soalnya. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Oke, gaya BB ada yang bisa nggak? Ah, udah tahu lah pasti gaya BB kan kita udah sering foto. Ada yang bisa nggak? Iya, oke. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu dong. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak nih Kak Husna. Udah bawain materinya keren banget Kak Husna. Dari tadi. Wow, bagus banget Kak Husna.